Hey, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan melanjutkan anime Barakamon. Karena itu, kalian harus siapkan ikan salmon yang enaknya ditambah dengan lemon. Selamat menonton yang mirip Doraemon. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Karena emosian di saat pameran, sang karakter utama yang bernama Handase dihukum untuk tinggal di sebuah desa terpencil. Di sana ada bocah yang bernama Naru yang sangat sering mengganggunya. Kali ini Handa dan kawan-kawan pergi memancing. Di sana ada juga Naru dan juga Hina. Mereka berdua bermain bersama. Dan tanpa sengaja Naru menjatuhkan kacamata Kawafuji. Di situ juga Kosuke curhat ke Handa masalah kaligrafi. Tetapi Handa tidak senang dengan itu. Dan kemudian Naru memberikan hadiah ke Handa. Karena hadiah Naru jelek, Kosuke menertawakan Naru. Karena kesal, Naru pun mendorong mereka bertiga. Hiroshi sedang mancing di tempat yang terpisah karena dia sedang mencari ikan yang besar. Tetapi setelah menunggu lama, dia tidak dapat juga ikan itu. Kemudian dia memakai kail yang dibuat oleh Naru. Dan setelah lama memancing, dia menyerahkan pancingnya ke Kosuke. Dan Kosuke akhirnya mendapatkan ikan. Tapi sayangnya ikan itu lepas. Mereka pun pulang sambil menikmati ikan kecil yang berhasil mereka tangkap walaupun kecil. Keesokan harinya, Kawafuji dan Kosuke kembali ke Tokyo. Mereka pun beli oleh-oleh di bandara. Naru pun menyarankan membeli. Setelah Kawafuji pergi, mereka mencari tempat yang tepat untuk melihat pesawatnya terbang. Keesokan harinya, Handa kembali berlatih. Miwa dan Tama datang ke rumah Handa. Mereka mengatakan akan merayakan ulang tahunnya Naru. Sekarang Handa jadi bingung mau memberikan hadiah apa. Kemudian Handa bertemu dengan para bocah. Dan Handa meminta bocah itu menangkap kumbang. Tetapi mereka tidak mau. Karena mereka ingin menangkap kumbang juga sebagai hadiah untuk Naru. Handa pun mencoba menangkap sendiri kumbang itu. Kini dia bersaing dengan para bocah yang juga ingin menangkap kumbang. Tapi ternyata Handa nggak berani memegang kumbang. Kemudian mereka menemukan kumbang yang harganya jutaan. Kini Handa bekerjasama dengan para bocah untuk menangkap kumbang yang mahal itu. Handa pun akhirnya berhasil mendapatkannya. Tetapi Handa terjatuh. Dan kumbang itu pun mati. Setelah itu, para bocah memberikan kumbang ke Handa karena mereka senang dan kagum dengan sikapnya Handa. Tetapi kumbangnya lepas lagi di tangan Handa. Handa pun pulang ke rumah. Di sana ada Miwa, Tama, dan juga Hina yang sedang menyiapkan acara ulang tahunnya Naru. Tetapi Handa heran mengapa mereka bisa masuk ke rumah Handa. Ternyata mereka punya kunci rumahnya Handa. Dan akhirnya Naru pun datang ke rumah Handa. Handa memberikan hadiah sebuah karcis untuk melakukan sekali sesuatu yang Naru minta. Naru pun sangat senang dengan hadiah itu.
Keesokan harinya, Naru datang ke rumah Handa. Dia mengajak Handa pergi ke pemakaman, karena bentar lagi ada festival di sana. Di sana ada juga kakeknya Naru, yang sedang membersihkan makam-makam di situ. Dia menyuruh Handa untuk menjaga makam sebentar. Saat Handa sedang berjaga, tiba-tiba Miwa dan Tama datang bermain. Kemudian datang orang yang berpakaian aneh menari di sana. Ternyata itu adalah adat dan festival setempat. Dan ternyata juga salah satu dari mereka itu adalah Hiroshi. Mereka pun pergi setelah menari. Handa pun lanjut menjaga di sana dan sangat banyak warga desa yang mengunjungi tempat itu. Nggak terasa, 2 minggu lagi lomba kaligrafi yang Anda ingin ikuti akan dimulai. Untuk menenangkan pikiran, Handa ingin berendam di kamar mandinya, tetapi airnya tidak hidup. Karena itu, Handa meminta bantuan kepala desa. Dan kepala desa menyuruh Handa untuk mencari kayu bakar untuk menyalakan air itu. Dan mereka pun pergi ke hutan. Dan akhirnya setelah kayu bakar terkumpul, airnya itu bisa dinyalakan. Saat menyalakannya, ada asap di rumah Handa. Dan Naru yang melihat itu pun berpikir kalau sedang ada kebakaran di sana. Miwa dan Tama juga datang ke sana. Setelah semuanya selesai, Hiroshi membuat makanan ke Handa. Dan saat mereka makan, Hina datang ke tempat Handa. Hina mengatakan kalau Naru sedang diganggu oleh anak desa sebelah. Handa dan Hiroshi pun langsung bergegas ke sana. Dan mereka melihat Handa pun menegur anak itu. Hiroshi juga turun tangan untuk menegur mereka. Tapi mereka sama sekali tidak peduli. Handa kemudian mengancam akan menelpon polisi. Dan akhirnya HP Handa terkena kotoran karena bocah-bocah itu. Dan akhirnya perhatian anak-anak itu teralihkan karena mereka ingin main game bareng Aki. Dan setelah semuanya selesai, Handa pun pulang bersama bocah. Saat di perjalanan, Naru mengajak Handa untuk bermain Tarzan. Handa pun mau ikut karena dia pikir itu hanya mainan anak-anak. Dan ternyata itu adalah mainan Tarzan sungguhan. Para bocah-bocah itu pun mencobanya. Dan mereka mengejek Handa karena Handa tidak berani naik. Handa pun mencobanya dan akhirnya Handa jadi terluka akibat jatuh itu. Setelah itu, mereka semuanya pulang. Handa yang melihat matahari tenggelam berjalan ke arah sana. Saat malam telah tiba, Naru menyadari kalau Handa telah menghilang. Ternyata Handa jatuh di hutan. Dan Handa kini kebingungan di tengah hutan. Untungnya Miwa dan Tama berhasil datang menjemputnya. Setelah itu Handa mendapatkan inspirasi untuk karyanya. Dan akhirnya karya Handa telah selesai. Dan Handa berniat untuk mengirimnya. Karena itu Handa jalan-jalan dengan Naru untuk bersantai. Di jalan mereka bertemu dengan kakeknya Naru. Di sana kakek Naru dan temannya sedang membangun sebuah tembok. Dan dia mengajak Handa. Naru tidak senang dengan itu. Karena Naru sebelumnya ingin mengajak Handa untuk menangkap kodok sebagai hadiah ulang tahunnya. Tetapi Naru tidak bisa melawan kakeknya karena dia takut durhaka. Dan Handa pun akhirnya membantu kakeknya Naru. Setelah semua selesai, kakek Naru meminta bantuan Handa untuk menulis kaligrafi di sebuah kuil. Setelah itu, Aki pergi ke tempat Handa dan mengatakan kalau Kawafuji menelponnya.
Adegan berpindah di mana Naru dan Tama mengajak Handa untuk pergi ke festival. Handa pun merasa sangat senang karena biasanya dia dihalang-halangi ketika datang ke festival oleh para teman-temannya. Akhirnya, festival pun dimulai. Handa pergi bersama dengan Naru dan Hina. Mereka bersenang-senang di sana. Handa mencoba permainan menangkap ikan, tetapi Handa tidak bisa melakukannya. Kemudian, Handa bertemu dengan Miwa, dan Miwa mengajak Handa untuk ikut dalam kelompoknya untuk bertanding basket melawan kelompok Aki. Dan pertandingan pun dimulai. Dan juga karena Handa tidak masuk, tim mereka pun kalah. Setelah itu, Handa mengajak Naru dan Hina untuk makan. Tetapi Handa nggak mau traktir mereka makanan yang mahal. Kemudian Naru pamer kalau dia punya banyak uang. Dan kemudian mereka pun lanjut untuk bersenang-senang di festival. Tetapi tiba-tiba Naru dan Hina pun menghilang. Handa pun panik dan mencarinya. Kemudian Handa tidak sengaja bertemu dengan Tama. Tama pun membawa Handa ke tempat Naru. Ternyata mereka sedang berada di pantai untuk melihat kembang api. Di sana ada juga Miwa dan juga Hiroshi. Handa ingin mengatakan sesuatu, tetapi Handa nggak jadi mengatakannya. Keesokan harinya, Handa membawa koper untuk pergi. Dan Naru pun kaget karena Handa tidak ada lagi di rumahnya. Ternyata Handa telah kembali ke Tokyo. Handa menemui Kawafuji untuk menyerahkan kaligrafinya untuk dimasukkan ke sebuah perlombaan. Tetapi Handa masih ragu dengan kaligrafinya. Dia masih khawatir kalau kaligrafinya itu akan dihina lagi. Dan Pak Tua yang dulu Handa pukul datang ke tempat Handa. Handa pun gugup mengetahuinya. Handa melihat Pak Tua itu telah memakai sebuah tongkat. Handa pun jadi sedih melihatnya dan Handa meminta maaf secara tulus padanya. Dan Pak Tua itu pun akhirnya memaafkan Handa. Kemudian dia melihat kaligrafi Handa dari dekat. Dan saat dia mau mengkritik, Handa pun refleks melempar minuman ke dia. Untungnya si Pak Tua itu gak marah. Dan Pak Tua itu lanjut mengkritik kaligrafi Handa. Dia pun akhirnya pulang. Ternyata si Pak Tua itu pulang dengan ayahnya Handa. Setelah itu, Kawafuji pergi ke rumah Handa. Di sana ada ibunya Handa. Dan ada juga Handa yang sedang frustasi. Karena dia merasa kalau karyanya itu telah gagal. Kawafuji pun menghibur Handa. Tetapi akhirnya mereka berdua pun berdebat. Kemudian tiba-tiba ibu Handa masuk. Dan dia melihat Handa sedang... Ibu Handa pun jadi salah paham. Dan kemudian dia pergi. Handa pun akhirnya jadi semakin frustasi. Dan tiba-tiba ada telepon masuk. Dan ternyata itu dari penduduk desa. Para penduduk desa pun sangat mengkhawatirkan Handa. Karena Handa pergi secara tiba-tiba. Setelah mendapatkan telepon dari warga, Handa kini jadi lebih bersemangat untuk membuat karya kaligrafinya. Bahkan kedua orang tua Handa pun jadi terharu dengan semangat Handa. Handa pun lanjut menulis dan setelah semalaman menulis, akhirnya Handa berhasil menyelesaikan karya kaligrafinya. Adegan memperlihatkan para bocah desa ingin merapikan rumah Handa karena mereka berharap Handa segera pulang. Dan kebetulan juga Handa berharap bisa kembali ke desa itu secepatnya. Tetapi orang tua Handa dan juga Kawafuji nggak setuju dengan itu. Kemudian ayah Handa mengatakan kalau Handa sebaiknya tinggal di desa. Karena dulu ayah Handa pernah tinggal di desa itu. Dan juga ayah Handa merupakan teman dekat dari Pak Kepala Desa itu. Tetapi ibunya Handa jadi semakin marah ketika ia mendengar perkataan dari ayahnya Handa.
Kemudian datang paket dari desa yang isinya itu di mana para penduduk desa sangat berharap Handa bisa kembali ke sana. Setelah melihat itu, ibu Handa pun jadi terharu dan akhirnya dia mengizinkan Handa untuk kembali ke desa itu. Kini kembali lagi ke tempat para bocah-bocah desa. Ternyata mereka belum juga membersihkan rumahnya Handa. Malahan mereka cuma main-main di sana. Kemudian Hiroshi pun datang. Dan akhirnya mereka mau membersihkan rumah Handa. Dan rumah Handa akhirnya rapi kembali. Keesokan harinya, akhirnya Handa sampai di desa itu. Ternyata saat Handa di bandara, Pak Kepala Desa nggak jemput Handa lagi. Handa pun jalan kaki ke sana. Saat Handa ingin minum, sialnya uangnya terjatuh. Dan Handa pun jadi merasa sangat-sangat sial. Untungnya ada kakek Naru yang kebetulan lewat di situ. Dan Handa pun ikut nebeng dengannya. BTW, ini mirip banget saat Handa pertama kali sampai di sini. Di sisi lain, para bocah telah bersiap-siap menyambut kedatangan Handa. Namun tiba-tiba Aki datang dan mengatakan kalau Kawafuji telah memberitahukan hasil dari lomba Handa. Dan tiba-tiba Handa pun datang dan ternyata hasil lomba kali ini sangat memuaskan bagi Handa. Di tempat lain, Kosuke sangat kecewa karena peringkatnya sangat turun drastis. Dan adegan anime ini diakhiri dengan Handa makan bersama dengan para bocah-bocah desa itu. Dan akhirnya anime Barakamon pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya. Jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Tanya-tanya pun juga boleh sih.